Rahimahullah, bab ke-254 adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah ayat 36. Artinya, janganlah engkau mengikuti, mengucapkan, melakukan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa hadha nahyu yashtamilu ala kulli syai'in laisa laka bihi ilmun fala tattabi'hu a'rid anhu wa la tatakallam bihi li'annaka ala khatar. Larangan ini sifatnya menyeluruh. Segala sesuatu yang engkau tidak mengerti, tidak usah ikut-ikutan. Hindari, jangan ikut-ikutan bicara, karena itu sangat berbahaya sekali. Mencakup segala hal. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah berbicara tentang hukum secara agama, baik itu haram, makruh, kemudian yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Kalau nggak punya dasar hukumnya, tidak usah ikut berbicara. Sampai dengan urusan dunia. Artinya jangan sampai melakukan sesuatu sementara kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan, karena akibatnya justru merusak. Akibatnya akan justru merusak. Dari urusan agama sampai urusan dunia. Orang nggak ngerti tentang motor misalnya, ya, ya, siswa motor misalkan Royan atau Ridwan, Royan atau Abdul Ambon, kita sama-sama mengerti. Kalau nggak ngerti tentang mesin, ya nggak usah ikut-ikutan bongkar, ya kan? Kalau misalkan nggak tahu mesin, dia paksa diri untuk bongkar, apa hasilnya? Ya rusak. Orang nggak ngerti tentang listrik, nggak paham arus positif, negatif, minus, plus, input, output, terus dia paksa, celaka, bahkan bisa meninggal dunia akibat apa? Kebodohannya sendiri. Udah nggak ngerti kok, main paksa. Orang nggak bisa berenang, lihat temannya berenang di laut, di pelabuhan Fak-Fak atau pelabuhan Timika. Ada pelabuhan enak Timika, di mana nggak? Pelabuhan Bau-Bau, pelabuhan Surabaya. Wah, lihat orang, anak kecil SD sudah terjun dari kapal berebut uang koin ini. Orang nggak ngerti renang, ya jangan paksa, iya kan? Wah, ikut-ikutan juga lah. Kalau dia nggak bisa renang, paksa diri untuk ikut terjun di laut, mengejar koin-koin yang dilempar oleh penumpang, akibatnya apa? Hah? Mati. Orang nggak bisa naik motor, taunya cuma ngegas, ngerem nggak paham, ya kan? Tidak mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas, dia paksa, akibatnya apa? Celaka, bisa mati bu. Orang nggak paham elektronik, buka-buka komputer apa segala macam, rusak. Itu urusan dunia. Urusan agama juga sama. Urusan agama kalau nggak ngerti hukumnya, ya berlapar dada aja, berani berterus terang, wallah, saya nggak tahu kamu itu sudah dari kecil pondok pesantren, bahkan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu sudah sering ikut pengajian, masa urusan seperti itu nggak ngerti? Ya nggak ngerti, nggak usah paksa. Jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam, jangan sungkan untuk bilang saya tidak tahu, karena nanti akibatnya apa? Akibatnya akan berbahaya. Kalau itu salah, jawaban yang dia berikan dosa. Atas jawaban salah yang kita berikan itu akhirnya orang mengikuti kesalahan, apalagi urusannya tentang nama baik, ya, harga diri, kehormatan, konflik. Misalkan kita dihadapkan dengan persoalan rumah tangga, seorang suami melaporkan istrinya, Ustadz, istri saya gini, apa yang harus saya lakukan?
jangan langsung dijawab. Karena yang namanya konflik itu tidak pantas dan tidak seharusnya kita mendengar hanya dari satu pihak. Kan itu kan versi suami, versi istri bagaimana? Kalau mau menjawab, ingin membantu menyelesaikan masalah, ya memang harus ikut pusing juga. Kan harus mendengar dan mengetahui masalah secara lengkap, secara detail. Sama juga misalkan antara si A dan si B bertengkar, urusan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kita tidak bisa memutuskan hanya dengan mendengar satu pihak. Senin misalkan lapor Ustaz, Irbat itu ya kenapa kan kode judulnya tinggal singgah. Irbat itu gini dia punya utang sama ini belum dibayar ini. Atau malah sebaliknya, Neng yang punya utang sama Irbat, utang bensin mungkin. Akhirnya ribut. Neng cerita sama saya, oh Irbat itu yang salah Neng. Harusnya nggak seperti itu dia. Itu juga keliru. Yang namanya konflik itu kan melibatkan dua pihak atau lebih. Kita dalam mengambil sikap, memutuskan, ya juga harus mendengar dari semua pihak yang terlibat. Itu sering sekali nanti kalau kalian udah pulang kampung, sudah di tengah-tengah keluarga bersama masyarakat, apalagi udah punya istri, udah punya anak, pasti akan dihadapkan dengan masalah seperti ini. Ustaz, satu Hudzaifah, gimana mas ini anak itu ribut sama gini, dia itu gini. Ya tem yang sabar, dia salah harusnya. Nah, akhirnya Hudzaifah cerita sama orang aku udah tanya, orang itu udah tanya sama, bilang aku udah tanya sama Ustaz Hudzaifah Palembang. Kata Ustaz Hudzaifah Palembang, yang salah itu dia, saya yang benar. Nah itu kasus seperti itu banyak sekali. Ya. Mengadu masalah konflik. Sekali lagi konflik itu melibatkan berapa pihak? 2 atau lebih. Satu pihak tanya, Ustaznya terburu-buru menjawab. Apalagi dikejar-kejar. Apa jawaban Ustaz? Apa jawaban? Ya sudah, antum yang benar. Keliru juga. Kalau nggak bisa jawab, afwan. Anak bisa jawab dengan sama Ustaz yang lain. Tapi masa nggak bisa jawab. Selesai masalah, nggak usah paksa diri. Itu yang dimaksud dengan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Artinya kita nggak usah ikut-ikutan bicara, ikut-ikutan berbuat yang kita nggak ngerti ilmunya. Kita misalkan rute perjalanan sama-sama nggak ngerti lewat mana, ya udah nggak usah ikut bicara. Oh mungkin lewat sana itu, nah, malah bahaya. Ada ceritanya Irbat sama Royan lewat di kono wae, tekan akhirnya apa? Pernah sama Royan kayak gitu? Ya pernah lah, ketahuan kok dari wajah-wajahnya kayak gitu. Ya, artinya semuanya, kata Syekh Al-Utsaimin, wa hadzal nahyu yashtamilu ala kulli syai'in. Semuanya yang kita nggak paham, kita nggak ngerti, tidak usah paksakan. Makanya kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan yang safety itu nomor 1, yang penting keselamatan, perusahaan-perusahaan asing, ya kan? Itu pasti pagi itu briefingnya, kamu kalau mendapatkan masalah kamu nggak ngerti, kamu mundur aja. Misalkan ada asap keluar dari satu ruangan mesin, kita nggak ngerti kenapa sebabnya. Kalau aturan perusahaan besar itu yang safety first, itu safety nomor 1, keselamatan didahulukan, itu pasti mundur, tanya kepada yang lebih ahli. Itu pasti seperti itu di Pertamina, di pertambangan, di perkapalan, semua sama. Jadi tidak usah paksa. Kita kan sering paksa, ya, sebenarnya kita nggak ngerti, tapi cobalah, akhirnya rusak. Ya nggak pernah pernah. Kita sering seperti itu. Akhirnya ya Allah, pecah, patah. Udah kayak gitu pura-pura nggak tahu, disembunyikan, ditutupi, ya kan? Padahal kita yang matahin, kita yang mecahin, kita yang menghilangkan, kita yang merusak, kita yang pinjam lalu tidak mengembalikan. Tapi akhirnya kita diam aja. Ada lagi bukan cuma diam, malah dia yang nanya, siapa ini yang rusak ini? Padahal dia yang rusak. Itu modus manusia sejak zaman dulu kayak gitu, kan? Itu modus manusia. Sebelum ditanya dia nanya duluan. Kamu dari mana kamu? Enggak kamu ini kan. Padahal dia juga takut kalau ditanya dari mana, ya kan?
Itulah manusia, modus, nggak pengen salah dan tidak mau disalahkan. Cari alasan. Intinya itu firman Allah Azza wa Jalla, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikutan, jangan berbicara, nggak usah melakukan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Ya kan, misalkan pelihara kelinci ya gitu. Ya kan. Ini rumput ini apa namanya bagus nggak berguna. Coba ya kasih kelinci posisi lapar. Ya kan. Yang namanya lapar semua dimakan ya kan. Jadi kayak gini makan dia. Ya, kembung. Gimana ilmu coba-coba kan boleh. Ilmu coba-coba itu nggak ada. Atau misalkan kambing itu punya apa namanya, yang namanya kambing hamil itu kan sangat sensitif, tidak semua jenis makanan bisa kita kasih meskipun dia mau. Nah, kambing kan bukan manusia, dia lihat kayak enak nih makan, dia nggak bisa mikir kan, nggak punya akal apakah yang dia makan itu nanti akan merusak bayi yang di dalam ini, bisa menggugurkan. Makanya ada beberapa jenis sayur yang tidak boleh dimakan kambing, seperti apa? Kubis. Kalau pas hamil kayak gini kan nggak boleh kubis. Ada beberapa jenis sayuran itu nggak boleh dikasihkan ke kambing yang sedang hamil. Intinya itulah agama kita mengatur kehidupan itu dengan sangat luar biasa. Kalau nggak ngerti mending diam aja lah. Kalau mau melanjutkan tanya, daripada nanti malah rusak. Ini kayaknya bukanya kayak gini nih, ya kan? Ya, biasa bengkel kan kayak gitu. Orang kalau nggak paham buka apa body misalkan, kayaknya kayak gini nih, cekak apa? Kira-kira ikuti kasih sedikit, pura-pura nggak tahu, ya kan? Nanti yang punya motor datang sudah jadi, mas udah jadi silahkan dipakai. Dia nggak tahu kalau udah patah terus kita sambung pakai lem. Nah, satu dia bingung ini gimana dulu patahnya kok ada lemnya. Itu udah nggak mungkin ngejar kita, dia juga udah dia nggak tahu kan patahnya di mana. Memang gak, kan ada tekniknya ya, buka body itu cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.